Wa hukiya anil Hufar bin Yazid al-Mashhur, diceritakan daripada Al-Hufar bin Yazid al-Mashhur bil fadli was salah, yang terkenal dengan keutamaan dan kesolehannya, annahu ihtafara qabran, bahwasanya satu ketika dia menggali kubur. Fa idza rajulun qa'idun ala mimbar wa 'indahu tabaqur rutubin. Ketika dia menggali kubur, tiba-tiba di arah mimbar, di atas mimbar ada seorang laki-laki, ya, yang di depannya, yang di sampingnya dia ada satu nampan buah rutub. Jadi ngadepin makanan lah, kira-kira begitu. Rutub itu adalah kurma yang masih basah. Ya. Rutub itu kurma yang masih basah. Biasanya ada yang setengahnya sudah, yang setengah udah basah, setengah lagi masih mengkal gitu. Setengah matang ya. Setengah matang gitu. Setengah matang. Qala, beliau berkata, faqala li, lalu si laki-laki ini berkata kepadaku, aqamatil qiyamah, apakah kiamat sudah tiba? Katanya. Ya. Fakultu la, lalu saya menjawab tidak. Fakultu lahu, dan berkata kepadanya, billadzi ahallaka hadhil mahallata, demi zat yang telah menempatkanmu di tempat ini, bima nilta hadza, dengan apa engkau memperoleh kedudukan yang seperti ini. Lah bayangkan lagi kita tinggal di kubur, tiba-tiba di mimbar itu berarti di arah kiblat, kira-kira ada laki-laki yang lagi ngadepin makanan di dalam kubur loh ini. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi dengan apa engkau memperoleh tempat yang seperti ini? Ya. Qala kuntu aqulu dubura kulli salatin. Dia menjawab, kuntu aqulu dubura kulli salatin. Dulu katanya setiap habis salat saya membaca doa, la ilaha illallah ardo biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, wa la ilaha illallah unisu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah a'udduha likulli syai'in yajri. Nah, ini doa yang setiap habis sholat dibaca sama orang. Habis setiap kali sholat baca doa ini. Ya, sehingga katanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh. Di kuburan dapat makanan gitu ya. Apa bacaannya? Yang pertama, la ilaha illallah ardo biha rabbi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat itu ardo biha rabbi, aku ridho, ya, Allah menjadi Tuhanku. La ilaha illallah ufni biha umri, dengan lafaz la ilaha illallah ufni biha, aku habiskan umurku. La ilaha illallah aqta'u biha dahri, dengan kalimat la ilaha illallah aqta'u biha dahri, aku habiskan seluruh masaku, seluruh hidupku. La ilaha illallah unisu biha qabri, dengan kalimat la ilaha illallah unisu biha qabri, unisu, aku senang qabri, dalam kuburku. La ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan kalimat la ilaha illallah aku bertemu dengan Allah, dengan Tuhanku. La ilaha illallah a'udduha likulli syai'in yajri, dengan kalimat la ilaha illallah aku persiapkan segala sesuatu, ya, yajri, yang berlaku. Ya. Jadi untuk apa saja yang berlaku selalu diikuti dengan kalimat la ilaha illallah. Wa min du'ail mahdzur, dan diantara doa-doa yang ma'tsur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
ma kharajahu Abu Dawud wan Nasa'i an Mu'adz. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i yang diriwayatkan dari Mu'adz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya aku la uhibbuka, mencintaimu. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, usika ya Mu'adz, oleh karena itu usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan, fi duburi kulli salatin, dalam setiap kali selesai salat, antakula, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kalau begini kata Bang Dulu ini doa sepele bener kayaknya. Biasa ini begini. Ya. Ya. Ya kalau kita baca lihat di sini nggak ada doa yang asing. Pasti semua pernah dengar nih kalimat ini. Ya kalaupun nggak hafal pasti denger nih, karena setiap habis sholat bahkan ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu selalu dibaca. Ya. Ini doa, katanya doa yang diwasiatkan benar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz. Bahkan kalimatnya pun la tada'anna, pakai nun taukid loh. Ya, jangan sekali-kali ditinggalin nih. Kalimat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, berilah aku pertolongan, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini karena muatannya dikiran semua nih. Jadi diingat-ingat ya. Dicatat. Mau catat ntar di share. Iya iya. Ini tugas ketua. Wa Ibnu Sunni an Abi Umamah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Abi Umamah. Beliau berkata, ma dautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin. Ma danautu, tidaklah aku mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin, dalam setiap kali selesai salat, maktubatin yang fardu, wala tatawin, dan juga yang sunnah, illa sami'tuhu yaqulu, kecuali aku mendengarnya beliau membaca, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoya kullaha, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoya kullaha, Allahumma an'ashni wajburni wahdini li solihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyaha illa anta. Lah kalau ini mah doa jerang nih. Saya aja nggak hafal. Nggak hafal. Ya. Kata Abi Umamah, tidaklah aku mendekat kepada Rasulullah setelah selesai sholat, pasti Rasulullah membaca ini. Oh, ini salah satu doa yang tidak ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfirli, ya Allah, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa khotoyaya kullaha, dan semua kesalahan-kesalahanku. Allahumma an'ashni, kemudian angkatlah aku ya Allah, berilah semangat gitu. Wajburni, dan tutupilah kekuranganku. Wahdini, dan tunjukilah aku. Lisohlil amal, kepada amal-amal yang soleh, wal akhlak, dan akhlak-akhlak yang soleh. Innahu la yahdi li sahiha, sesungguhnya tidak ada yang menunjukkan kepada amal-amal yang soleh dan akhlak-akhlak yang soleh. Wala yasrifu sayyi'ah, dan tidak ada yang memalingkan daripada keburukan-keburukan amal dan akhlak, illa anta, kecuali engkau.
Nah, ini juga doa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aidan an Anasin. Ini juga yang berikutnya adalah hadis juga dari Ibnu Sunni, ya. An Anasin meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idzan sarafa minas shalah, ya, tatkala beliau ini selesai salat. Apa salatnya? Apa doanya? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma liqa'uka yaum alqaka. Doa yang berikutnya adalah doa Allahumma ij'al khaira umri. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umri, sebaik-baiknya umurku, akhirahu, adalah akhir umurku, wa khaira amali, dan sebaik-baiknya amalku, khawatimahu, amal yang menjadi penutupnya. Amal terbaik nanti amal yang menjadi penutup. Waj'al khaira ayami, dan jadikanlah sebaik-baik hariku, yaum alqaka, hari di mana aku bertemu dengan engkau. Wa Abi Bakrah, kemudian dari Abi Bakrah, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi sholati, beliau membaca dalam setiap selesai salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, minal kufri, dari kekufuran, wal faqri, dan kefakiran, wa adzabil qabri, dan sisa kubur. Wa Ahmad an Ummi Salmah. Kemudian hadis dari Imam Ahmad dari Ummi Salmah, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat subuh, qala, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya, ini Rasulullah bacanya habis salat subuh. Ya, habis salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadaku, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, yang makbul. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ini habis salat subuh. Wa huwa an Suhaib. Lalu yang berikutnya adalah dari Imam Ahmad juga dari Suhaib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi, beliau menggerakkan kedua bibirnya, ba'da sholatil fajri bi syai'in, setelah sholat fajar. Sholat fajar itu berarti sholat subuh, ya. Ba'da sholatil fajri bi syai'in, dengan sesuatu, artinya apa namanya, mulutnya Rasulullah komat kamit gitu membaca doa. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadzal ladzi taqulu, apa yang engkau baca ini? Qala, Rasulullah menjawab, Allahumma bika uhawilu, Allahumma bika, Allahumma ya Allah, bika, denganmu, uhawilu, aku berupaya, wa bika usawilu, dan denganmu, usawilu, aku apa nih usawilu itu? Menyergap musuh. Kalau daf usial itu membela diri. So, itu menyergap lah. Wa bika uqatil, dan denganmu aku berperang. Doa mau melakukan segala sesuatu. Jadi doa mau melakukan segala sesuatu.
Ya, sampai berperang pun. Iya ini. Wa Abu Dawud an Ibnil Harith dari Abu Dawud dari Ibnul Harith At-Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ At-Taimi apa Tamimi? Tamimi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi, bahwasanya Rasulullah berbisik kepadanya. Faqala, dan Rasulullah bersabda, idzan sarafta min salatil maghribi, jika engkau selesai salat maghrib, fakul, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, maka bacalah lafaz Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis maghrib nih. Maghrib dan subuh. Kalau di musola kita kan ada tuh ya, habis maghrib itu biasanya la ilaha illallah wa la syarikalah itu sebanyak 10 kali. Baru Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, biasanya kalau majir yang 3 kali itu di selain maghrib dan subuh biasanya. Kita doang di masjid juga maghrib juga doang. Iya, Pak ya. Yang punya tahu yang lain mah. Ya. 7 kali nih. Sombong. Allahumma ajirni minan nar sab'a 7 kali. Ketemu tuh yang kedalnya kalau di nanar. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya engkau jika membaca hal tersebut, summa mutta min lailatika, kemudian meninggal pada malam itu. Summa mutta min lailatika, kemudian meninggal pada malam itu juga. Kutibalaka jawazun minha, maka engkau dicatatkan bagimu. Kutiba, maka dicatatkan bagimu jawazun minha ay salamatun minha. Engkau selamat. Selamat daripada api neraka. Jadi kalau misalnya mati pada malam hari itu, maka engkau akan diselamatkan dari api. Boleh. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik. Jika engkau salat subuh, maka juga bacalah hal yang sama. 7 kali juga Allahumma ajirna minan narnya 7 kali. Gitu ya. Allahumma ajirni minan nar. Jadi Allah la ilaha illallah syarikalah 10 kali, Allahumma ajirni minan narnya 7 kali. Fa innaka in mutta, maka sungguh jika kamu mati pada hari itu, ya, kutibal ka jawazun min yaumika minha, maka dicatatkan bagimu jawazun keselamatan min yaumika minha, pada hari tersebut dari api neraka. Ya. Cuman baca itu doang, selamat dari api neraka. Enak banget ya. Cuman kadang-kadang biar kata gampang katanya berat. Ya, biar kata gampang nih 7 kali sambil merem juga bisa, tapi berat namanya ibadah. Pengennya Allah mantat salam aja ya. Pulang gitu. Faidatun. Nah, ini juga faidah nih, penting ya. Yusannu, disunnahkan li ghairi imamin yuridu ta'limal mamumin, bagi selain imam yang ingin mengajari makmum, tapi bukan imam ya, israrun bidzikri wa du'a. Sunnahnya bagi selain imam itu mengecilin suara, memelankan suaranya ya, walaupun selain imam nih. Selain imam itu sunnahnya jadi pelan-pelan aja. Baca zikir, baca doa di pelan-pelan aja. Bisa bagi selain imam. Emang sunnahnya begitu. Ya yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumin israrun bidzikri wa du'a. Jadi memelankan suaranya dengan zikir, membaca zikir dan doa, walaupun hendak mengajarkan kepada makmum yang lain. Ya. Jadi komando hanya pada imam. Wa jahrun bihima. Tapi sunnah juga mengeraskan suara dengan bacaan zikir dan doa li imamin, bagi imam yuridu, yang menghendaki atau menginginkan atau akan mengajarkan kepada makmumnya. Ya, kepada imam mah boleh kencengin suaranya. Ya, ngajarin kepada makmum apa yang sunnah dibaca.
Ya, ketika selesai sholat. Memang sunnahnya begitu. Ya, jadi yang di masjid-masjid kita tuh gitu gimana? Ya itu memang sunnah. Ya, sunnah membaca zikir dikeraskan. Ya, bagi imam yang hendak mengajari makmum gitu ya. Kemudian yang makmum yang merasa udah bisa, merasa terganggu ya nggak perlu juga. Ya bareng juga nggak apa-apa sih. Biasanya kalau dibaca bareng-bareng mah lebih komplit daripada bacaan sendiri. Kalau sendiri pengennya ngebut mulu, iya kalau sendiri. Bener sih. Ya. Dan aneh sih, ya aneh. Ini kemarin saya jalan di Jogja itu Jumatan. Begitu Jumatan masuk ke masjid agak telat gitu ya. Telat, begitu menyampai masjid langsung azan tuh. Azan, kita kan habis azan siap-siap sholat sunat ya. Mau sholat sunat langsung khutbah. Begitu kita mau sholat sunat, khotibnya langsung. Dia mah. Alhamdulillah gitu. Iya Iya, Muhammadiyah, karena kan di Jogja banyak Muhammadiyah. Iya. Terus habis sholat itu sepi gitu. Ya kan sepi, kalau kita kan ada banyak. Hanya kayak Ada aneh gitu ya. Kalau kita kan musabiat kadang-kadang bareng gitu. Musabiatnya kita bareng. Atau muasyaratnya bareng. Ini kan enggak, diam aja. Saya pikir ya kalau semua makmuminnya orang-orang yang terpelajar sudah belajar zikir sih mungkin nggak ada masalah. Bagaimana kalau makmumnya yang tidak terpelajar atau yang memang dulunya dituntun sama kiainya, sama imamnya? Ya karena saya bilang kemarin ya, kadang-kadang banyak orang tua tuh yang apal mulut doang. Kalau sendirian mah nggak apal, tapi kalau rame-rame apal. Iya gitu, perlu dituntun. Nah itu kan juga penting. Ya. Jadi artinya buat imamah sunnahnya mengeraskan suara supaya makmum bisa ngikutin gitu. Jangan sampai habis selesai sholat makmumnya bubar masing-masing. Ya sebenarnya kan gini juga. Banyak makmum itu sebenarnya yang pengen wiridan, cuman karena banyak yang nggak hafal. Terus misalnya juga mau belajar mungkin nggak ada waktu dan sebagainya. Kan habis sholat bisa sambil diajarin. Karena belajar sambil praktek itu bisa lebih mengena. Saya sekarang kita bacain doa yang begitu banyak, paling kan yang hafal juga nggak mungkin satu kali dengar hafal, ya kan? Ya. Perlu ditulis, perlu dihafalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya ngikut di musola atau masjid yang memang dibaca ini setiap harinya, lama-lama juga kita hafal, gitu. Lama-lama hafal. Ya surat Yasin, suruh baca sendiri mah nggak hafal. Ya, tapi kalau rame-rame mah hafal. Bareng. Sering Khalil juga hafal. Itulah keutamanya berjamaah. Walidain ghairu musallin, dan bagi orang yang membaca doa ghairu musallin, ya selain orang yang sholat, artinya membaca doa di luar sholat. Walidain ghairu musallin, dan bagi orang yang membaca doa selain orang yang sholat. Wa khatibin, dan khatib rafa'a yadayhi tahirataini hadwa mankibaihi. Disunnah rafu yadayhi, disunnahkan rafu yadayhi, mengangkat kedua tangannya, at-tahirataini, yang suci, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi begini ya. Jadi bagi yang membaca doa di luar sholat dan di luar khatib ya, selain khatib dan orang yang sholat, selain yang sholat dan orang yang khatib. Kalau khatib ya nggak perlu juga mengangkat tangan, ya. Kalau khatib kan lagi megang mic, lagi megang tongkat dan sebagainya. Kalau khatib kan sunahnya megang tongkat memang. Megang tiang. Ya. Lagi geget kali lah. Kagak ada antanya udah. Nah itu tangan itu disejajar dengan hadwa mangkibai segini berarti ya. Wa mashu wajhi bihima ba'dal faragh. Kemudian mengusapkan kedua tangan, mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Ba'dal faraghi, setelah membaca doa. Ya, ini yang di luar salat, gitu ya. Jadi dalam salat misalnya kunut juga tidak sunnah itu. Habis salat baca kunut, ngusap muka itu tidak sunnah. Bahkan gerakan itu karena tidak sunnah, hati-hati. Karena bisa menjadi hitungan 3 kali gerakan yang bisa membatalkan sholat, gitu ya. Warafu basarihi ila sama, kemudian sunnah mengangkat pandangannya ke langit.
Ini yang doa nih. Begitu ya. Selain dalam sholat. Ke langit apa itu? Ya kalau itu ke atas lah. Atas. Ya. Wa iftitahuhu bihamdillahi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengawali doa dengan baca hamdalah, memuji kepada Allah dan juga salawat. Ya. Wa khatbuhu bihima wa bitta'min, dan juga diakhiri dengan membaca hamdalah dan salawat wa bitta'min, dan juga dengan membaca amin, gitu ya. Sunnah ya. Jadi salawat itu katanya adalah salah satu doa yang pasti didengar oleh Allah. Ya. Doa itu adalah salawat yang pasti didengar oleh Allah. Makanya ulama kita mensunahkan di awal dan di akhir doa diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat, supaya doa yang kita bacakan, yang kita panjatkan kepada Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastiqbalul kiblati, kemudian menghadap kiblat in kana munfaridan au ma'muman. Jadi sunnah membaca doa itu menghadap kiblat kalau kita sendiri, ya, salat sendiri, atau kalau kita makmum. Ammal imam, adapun imam, fayastaqbilul makmumin, maka sunnahnya menghadap kepada makmum. Ya, kalau imam sunnahnya menghadap kepada makmum. Biwajhihi, itu dengan wajahnya fi doa, dalam doa. Kalau imam nih, ya tiba-tiba kalau kita habis sholat itu kan kita menghadap balik badan, bisa menghadap ke kanan ya, kanan ya, atau bisa juga langsung menghadap ke makmum. Kalau makmumnya memang misalnya kita santri, orang-orang yang kita hendak ajari tadi zikiran dan sebagainya. Ini mustaqbil makmumin itu kan mahalnya tempatnya kalau kita tadi ngajarin makmum untuk membaca zikir dan doa. Ya. Jadi menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan, itu sudah menghadap ke makmum. Walikulin, dan bagi imam dan makmum, walikulin julusun, sunnah duduk, zakirallahi ta'ala, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ya. Ya sunnahnya kalau habis subuh duduk, jangan buru-buru bangun sampai terbit matahari. Ini kan ente mah nggak perlu lama-lama, orang sholat subuhnya udah terbit matahari. Dapat tuh sunahnya. Masya Allah. Dapat sunahnya ya. Jadi nggak perlu lama-lama gitu sebenarnya. Dapat sunah jadi sunnah memang ini sunnah duduk, jangan buru-buru bangun kalau habis sholat subuh, membaca aurat, membaca zikir sampai terbitnya matahari. Ya. Kalau yang dibaca banyak rotib, banyak hizib yang dibaca itu setelah sholat subuh nih ya. Biasanya kalau di Hadramaut itu, karena kalau dulu di Hadramaut ditarik karena itu santri, maka dulu Habib Hasan itu nggak senang santri yang kebanyakan wirid, juga nggak senang. Jadi tawasud, kalau santri itu wirid harus wirid, tetapi jangan terlalu banyak. Kenapa katanya? Banyakin belajar kalau santri. Kecuali kalau kita sudah duduk nih, sudah mukim, sudah ngaji santri, Bang Ambon, banyakin wirid. Kalau nggak banyak ngaji gitu. Bon. Salah dengar kebanyakan istri. Ya. Di antaranya tuh yang biasa habis sholat subuh ya, menunggu terbitnya matahari itu adalah membaca wirdul latif. Yang pertama tuh wirdul latif, kemudian habis wirid latif itu baca namanya wirid bin Syababah bin Salim. Ya, namanya Hizbus Shogir. Kemudian Hizib Sakron. Hizib Sakron itu kalau misalnya mau masih gelap nih, tambahin Hizib Nawawi. Hizib Nawawi lumayan lah ya. Lumayan sih, wirid latif aja lumayan lah. Ya kalau yang belum hafal mah bisa lama gitu, yang belum hafal ya, karena nutur bacaannya kan. Kalau yang udah hafal sih nggak terlalu lama, paling itu dibaca setengah jam selesai. Ya kalau udah hafal kan rada ngebut biasanya begitu. Untuk menunggu sampai terbit matahari. Bisa setelah terbit matahari nanti sholat 2 rakaat sholat isyraq.
Ya. Salat isyraq katanya. Kalau kata kalau dulu Habib Hasan mengatakan kalau nanti salat isyraq itu selain salat isyraq tambahin niatnya yang banyak ya. Salat isyraq kemudian niat takwiyatul iman, niat wudu, pokoknya niat yang baik-baik di situ. Dalam salat isyraq itu. Tinggalan kerja itu aneh begitu. Bisa besok muda nggak bisa kerja lagi besok. Ini bagi yang bagi yang ada. Ya. Bagi yang ada waktu belajar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal fajr," barang siapa yang salat fajar fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dalam jamaah. Summa qa'ada, kemudian duduk yazkurullaha sembari membaca zikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian setelah terbit matahari ini salat 2 rakaat. Salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Maka baginya pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Haji dan umroh yang mabrur secara sempurna. Tamah katanya. Jadi pahala kita duduk menunggu dari salat subuh sampai terbit matahari kemudian ditutup dengan salat 2 rakaat itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Seperti pahala haji dan umroh dan mabrur gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ibadah haji dan umroh melaksanakan ini? Wah, ya kan? Pahalanya bisa berlipat ganda. Makanya kita nggak bikin yang lain sudah pada haji. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan di derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi ini adalah pahalanya seperti haji. Bukan berarti kemudian menggugurkan pahala haji atau menggugurkan kewajiban haji. Haji dan umroh ini kewajiban, wah berarti cukup dengan udah dapat pahalanya. Ini hanya mendapatkan pahala yang serupa gitu ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada fi musallahu," barang siapa yang duduk fi musallahu di tempat salatnya, hina yansarifu min salati subhi, ketika selesai daripada salat subuh, hatta yusabbiha raka'atai duha, sehingga dia melaksanakan 2 rakaat salat duha, la yaqulu ila khairan, dan dia tidak berkata kecuali yang baik-baik. Tuh. Ya. Ghufira lahu khotoyahu, maka diampuni baginya khotoyahu, segala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat aktsara min zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya tersebut lebih banyak daripada buih di lautan. Ya. Itu aja. Cuman suruh duduk doang sih. Suruh duduk doang habis sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat salat duha. Itu bisa sholat isyraq atau sholat duha. 2 menit doang sih katanya. 2 menit mengaji. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa qala Rasulullah SAW, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salatil asri ila an tagruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa thamaniyatan min waladi Ismail alaihissalam. Kata Kanjeng Nabi, la an ajlisa ma'a qaumin, untuk duduk dengan kaum yang membaca yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat asar, min salatil asri ila an tagruba syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Ini berarti zikiran habis salat asar ke maghrib. Ya. Pasti aku akan duduk, kata Kanjeng Nabi ya, dari salat asar sampai salat maghrib bersama orang-orang yang membaca zikir kepada Allah. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai.
min an atiqa thamaniyatan min waladi Ismail, daripada memerdekakan hamba sahaya dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita bicara tentang pahala memerdekakan budak nih. Memerdekakan budak itu pahalanya besar. Nah, bagaimana naudzubillah min dzalik kalau ada keturunan Nabi Ismail min dzurriyyati Rasulillah misalnya yang menjadi hamba sahaya, bagaimana membebaskan, memerdekakan itu pahalanya? Ya, luar biasa. Ini katanya duduk antara asar dan maghrib membaca zikir kepada Allah itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 80 budak. Iya. Duduk berzikir kepada Allah. Itu pasti menunjukkan pahalanya yang besar. Ya, menunjukkan pahalanya yang besar. A'taqallahu riqabana, a'taqallahu riqabana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita daripada belenggunya minan nari, dari api neraka. Wa ghufira dzunubana wa khotoyana, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, wa khotoyana, dan kesalahan-kesalahan kita, wa aslaha ma fasada min amalina, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa yang rusak daripada amal-amal kita, wa taqabbalaha bimannihi minna, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita bimannihi minna, dengan anugerah dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.